Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nizalur Rahman Ramadhani dengan NIM 242101080025. Nah, saya di sini dari kelas Bio 2. Perkenalkan, nama saya Maulidia Khairatun Nabila dengan nomor NIM 244101080001. Perkenalkan, nama saya Abelia Dwi Agustin dengan nomor NIM 2421010828. Perkenalkan, nama saya Hilda Nisa Putri dengan NIM 242101080010. Ini saya akan menjelaskan tentang konsep vitamin dan mineral. Konsep vitamin dan mineral itu mengacu pada peran senyawa organik yang disebut dengan vitamin dan peran senyawa anorganik disebut dengan mineral. Nah, vitamin adalah senyawa organik yang diperlukan dalam jumlah kecil untuk berbagai fungsi. Sedangkan mineral adalah unsur anorganik yang penting untuk struktur dan fungsi tubuh. Vitamin di sini merupakan senyawa organik yang berperan sebagai enzim atau kofaktor dalam berbagai reaksi metabolisme tubuh, yang dimana berfungsi untuk mempercepat dan mengatur proses kimiawi penting seperti produksi energi, sintesis molekul, dan perlindungan sel dari kerusakan oksidatif. Di sisi lain, mineral adalah unsur anorganik yang juga esensial dalam metabolisme, berfungsi sebagai komponen struktural, misalnya kalsium dalam tulang, dan kofaktor enzim seperti magnesium dan zat besi. Keduanya ini sangat berperan sebagai faktor enzim penting dalam metabolisme tubuh kita. Nah, keduanya bekerja sinergis untuk menjaga fungsi dan kesehatan tubuh secara optimal. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi dan fungsi vitamin dan mineral. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi vitamin. Klasifikasi vitamin dibagi menjadi dua, yaitu vitamin larut air dan vitamin larut lemak. Vitamin larut air terdiri dari vitamin C dan vitamin B kompleks yang terdiri dari tiamin, folat, biotin, dan lain sebagainya. Selanjutnya, vitamin larut lemak. Vitamin larut lemak terdiri dari 4 vitamin, yaitu vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Klasifikasi yang berikutnya yaitu klasifikasi mineral. Menurut bentuknya, klasifikasi mineral terbagi menjadi dua, yaitu mineral makro dan mineral mikro. Mineral makro terdiri dari kalsium, fosfor, magnesium, kalsium, klorida, dan lain sebagainya. Sedangkan mineral mikro terdiri dari seng, tembaga, selenium, dan lain sebagainya. Menurut jenisnya, klasifikasi mineral dibagi menjadi dua juga, yaitu mineral organik dan mineral anorganik. Mineral organik yaitu mineral yang dibutuhkan dan berguna bagi tubuh. Sedangkan mineral anorganik yaitu mineral yang tidak dibutuhkan dan tidak berguna bagi tubuh. Berdasarkan kegunaan dalam aktivitasnya, mineral dibagi menjadi dua juga loh, yaitu golongan esensial dan golongan non-esensial. Pembahasan berikutnya yaitu fungsi vitamin dan mineral. Vitamin memiliki beberapa fungsi, yaitu 1. Sebagai kofaktor enzim, yang kedua antioksidan, yang ketiga regulasi ekspresi gen, yang keempat pembentukan struktur tubuh, dan yang terakhir transportasi dan penyimpanan energi. Sedangkan fungsi mineral yaitu 1. Sebagai kofaktor enzim, yang kedua sebagai transport dan sinyal seluler, yang ketiga sebagai komponen utama tubuh atau penyusun kerangka tubuh, gigi, dan otot-otot, dan yang terakhir merupakan unsur dalam cairan tubuh atau jaringan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat vitamin dan mineral. Nah, yang pertama, sifat dari vitamin. Vitamin di sini merupakan senyawa organik yang tidak dapat disintesis oleh tubuh dalam jumlah yang cukup. Maksudnya, tubuh tidak dapat memproduksi vitamin sendiri.
harus dari makanan, minuman, dan suplemen. Vitamin berperan sebagai koenzim atau bagian dari koenzim, terutama vitamin B kompleks. Nah, selanjutnya tahan atau tidaknya terhadap panas tergantung jenisnya. Dan jenis vitamin di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama, vitamin larut lemak, yang kedua vitamin larut air. Vitamin larut air yaitu vitamin A, D, E, dan vitamin K. Vitamin larut lemak di sini lebih stabil terhadap cahaya dan panas. Vitamin larut lemak diserap bersama lemak melalui usus dan disimpan di jaringan lemak. Yang kedua, vitamin larut air, yaitu vitamin B kompleks dan C. Vitamin larut air di sini cenderung mudah rusak oleh cahaya, panas, dan udara. Vitamin larut air mudah larut dalam darah dan cairan tubuh. Kelebihannya dibuang bersama urin. Vitamin berfungsi sebagai reaksi metabolisme seperti transfer energi, antioksidan, pembentukan jaringan, dan pengaturan fungsi biologis. Selanjutnya sifat dari mineral. Mineral adalah senyawa anorganik yang tidak mengalami perubahan kimia dalam tubuh, yaitu tetap berupa ion atau senyawa anorganik. Mineral berperan sebagai kofaktor enzim, struktur biologis seperti pada tulang dan gigi, dan sebagai pengatur keseimbangan cairan elektrolit. Di sini tahan panas dan tidak mudah rusak oleh pengolahan makanan. Berdasarkan kebutuhannya, mineral dibagi menjadi dua, yaitu dibutuhkan dalam jumlah yang besar atau makromineral. Yang kedua, dibutuhkan dalam jumlah yang kecil, yaitu mikromineral. Contoh makromineral yaitu kalsium, kalium, magnesium, natrium, dan fosfor. Contoh dari mikromineral adalah zat besi, seng, tembaga, selenium, dan yodium. Nah, mineral di sini berfungsi dalam transmisi sinyal saraf, kontraksi otot, dan sistem imun. Di sini saya akan menjelaskan vitamin dan mineral. Nah, vitamin dan mineral adalah dua jenis nutrien yang penting yang dibutuhkan oleh tubuh manusia untuk berfungsi dengan baik. Berikut adalah penggolongannya. Yang pertama, vitamin. Vitamin ada dua. Yang pertama vitamin lemak jenuh. Nah, vitamin lemak jenuh ini contohnya yang pertama ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Nah, vitamin ini larut dalam lemak dan dapat disimpan dalam tubuh. Yang kedua, vitamin larut air. Nah, vitamin larut air contohnya yang pertama vitamin C dan vitamin B. Kompleksnya ada vitamin B1, B2, B5, B6, B7, B9, dan B12. Nah, vitamin ini biasanya larut dalam air dan tidak dapat disimpan dalam tubuh. Yang kedua, yaitu mineral. Nah, mineral ini yang pertama ada mineral makro. Mineral makro ini mineral yang dibutuhkan dalam jumlah yang besar. Contohnya, yang pertama ada kalsium. Dalam penamaannya ada Ca. Yang kedua ada fosfor, yang ketiga ada magnesium, yang keempat ada natrium, yang kelima ada kalium, dan yang terakhir ada klorida. Nah, yang kedua ada mineral mikro. Yang pertama tadi kan mineral makro, yang kedua ini mineral mikro. Mineral mikro adalah mineral yang dibutuhkan dalam jumlah yang kecil. Contohnya zat besi. Nah, dalam penamaannya zat besi ini Fe. Yang kedua seng atau Zu. Yang ketiga ini ada iodin. Yang keempat ada selenium. Yang kelima ini ada mangan, dan yang keempat ini ada tembaga. Nah, struktur vitamin dan mineral. Nah, struktur vitamin dan mineral.
vitamin dan mineral memiliki struktur kimia yang unik dan berbeda-beda. Beberapa vitamin dan mineral memiliki struktur yang kompleks, seperti vitamin B12. Nah, vitamin B12 yang memiliki struktur cincin korin. Mineral seperti kalsium dan fosfor memiliki struktur ionik yang penting untuk fungsi tubuh. Dalam keseluruhan, vitamin dan mineral memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan tubuh manusia. Kekurangan dan kelebihan vitamin dan mineral dapat menyebabkan berbagai masalah dalam kesehatan kita. Oleh karena itu, penting untuk mengkonsumsi vitamin dan mineral dalam jumlah yang tepat melalui makanan atau suplemen. Nah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.